Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermajelis kembali. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab At-Tibyan Syarah Adab Hamalatul Quran karya Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah ta'ala, juga Akhlaq Hamalatul Quran karya Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala. Dan kita masih di pembahasan tentang hidayah Al-Quran atau tentang penjelasan bagaimana sekelompok bangsa jin yang mendapatkan hidayah karena menyimak Al-Quran dengan baik. Menyimak Al-Quran dengan baik. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas penjelasan dari tafsir surah Al-Jin ayat pertama, ya. Dan sekarang di halaman 23 ini kelanjutan dari ayat di surah Al-Jin tentang bagaimana respon bangsa jin ketika mendengarkan Al-Quran. Dan nanti di halaman berikutnya juga ada beberapa ayat yang menunjukkan bagaimana Al-Quran memberikan pengaruh yang besar kepada yang menyimaknya, kalau menyimaknya dengan benar. Ya. Taib, silahkan yang ada yang membaca. Ya, silakan Ustaz Abu Ghifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil, ya. Kita mulai dari surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu azza wa jalla, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqulu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Katakanlah, Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan, lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Yahdi ila rusydi, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Syarahnya adalah al-awwal ay wasafuhu bi annahu kitabu hidayati ila rusydi. Kitabu hidayatin ila rusydi. Hidayatin ila rusydi. Kelompok tim tersebut mensifati bahwasanya Al-Quran adalah kitab petunjuk ke jalan kebenaran, kepada jalan kebenaran. Wa ar-rusydu kalimatun jami'atun fi madluliha. Dan kata ar-rusydu adalah kata yang terkumpul di dalamnya dua maksud. Dalatun 'alal kamali fil ilmi wal amali, yang menunjukkan atas kesempurnaan ilmu dan amal. Fima yad'u ilaihi min ilmin wa ma yad'u ilaihi min amalin. Sempurna dalam ajakannya kepada ilmu dan ajakannya kepada amal. Li'anna rusyda taratan yudhkaru maqrunan bil hidayati wal huda. Karena ketika kata ar-rusyda yang terkadang
disebutkan bersamaan dengan kata al-hidayah dan al-huda. Wa taratan yudkaru wahdahu kama fi hadhil ayah. Dan terkadang kata ar-rusydu itu juga disebutkan tersendiri sebagaimana yang terdapat dalam ayat tersebut di atas. Fa idza dzukira maqrunan bil hidayati, dan ketika kata itu digandengkan dengan kata al-hidayah, wal hidayatu awil huda yuradu bihi al-ilmun nafi'. Maka al-hidayah atau petunjuk atau al-huda yang dimaksud dengannya adalah ilmu yang bermanfaat. Ar-rusdu yuradu bih. Dan kata ar-rusdu maksud dalam kata ini adalah al-amalus salih. Amal salih. Wa idza dzukira ar-rusdu wahdahu syamilal amrayni ma'an. Dan ketika kata ar-rusdu disebutkan tersendiri, ini mencakup dua hal. Fa kalimatur rusd kalimatun jami'atun tajma'u tamamil ilmi wa tamamil amali. Tajma'u tamamal ilmi. Tamal ilmi wa tamamul amali. Maka kalimat ar-rusdu digabung ya, yang mencakup kesempurnaan ilmu dan kesempurnaan amal. Ini bagaimana bangsa jin ketika mendengarkan Al-Quran. Di ayat sebelumnya mereka mengatakan sami'na Qur'anan ajaba. Mereka mensifati Al-Quran itu dengan bacaan yang menakjubkan. Ya. Bacaan yang menakjubkan, membuat kagum dari banyak halnya. Kemudian mereka juga mensifati Al-Quran ini sebagai kitab petunjuk kepada jalan kebenaran. Ya. Di sini kalimat ar-rusydu, jika dia berdiri sendiri, ya. Jadi kalimat ar-rusydu jika berdiri sendiri itu maknanya mencakup kesempurnaan ilmu dan amal. Ya. Ilmu dan pengamalannya. Ya. Itu ar-rusydu. Jadi kalimat ar-rusydu jika disebutkan sendiri maka yang dimaksud adalah ilmu dan amal. Jadi Al-Quran itu bisa membimbing seseorang untuk meraih ilmu yang bermanfaat karena memang Al-Quran itu sumber ilmu dari segala ilmu. Juga Al-Quran juga membimbing kepada amal yang saleh. Karena amal tidak akan diterima kalau tidak berdasarkan wahyu. Ya. Sehingga terkadang ar-rusydu ini disandingkan dengan hidayah, terkadang disebutkan tersendiri di sini. Jadi kalau disebutkan sendiri ar-rusydu, ya, maka yang dimaksud adalah ilmu dan amal. Dan ini lebih sempurna. Karena tidak setiap sesuatu itu menunjukkan kepada ilmu juga mampu untuk mengamalkannya. Atau sebaliknya, tidak setiap orang yang beramal itu dibangun di atas ilmu. Kalau ar-rusydu ini menunjukkan kesempurnaan keduanya. Seorang itu ditunjukkan kepada ilmu yang bermanfaat
juga pengamalan dari ilmu itu. Kemudian jika ar-rusydu itu dibarengkan dengan hidayah, disebutkan dengan hidayah, dibarengkan, maka yang dimaksud dengan hidayah itu adalah ilmu. Dan rusydu adalah amal saleh. Jadi kalau dibarengkan ar-rusydu jika dibarengkan dalam penyebutannya dengan hidayah, maka maknanya beda. Ya. Ar-rusydu itu ilmu, kemudian afan, kebalik ya. Hidayah itu ilmu, kemudian ar-rusydu itu amal. Ya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu hidayah. Kemudian ar-rusydu amal soleh. Tapi kalau disebutkan wa idza dzukira rusydu wahda, jika disebutkan rusydu itu saja, maka dia mencakup dua perkara itu secara bersamaan, yaitu menggabungkan kesempurnaan ilmu dan kesempurnaan amal. Di sini menunjukkan betapa sempurnanya petunjuk Al-Quran itu. Karena di dalamnya terkandung petunjuk tentang ilmu dan petunjuk tentang amal. Sehingga kalau kita ingin benar dalam berilmu, maka jadikanlah Al-Quran sebagai pijakan dari ilmu kita. Dan jika kita ingin benar dalam beramal, maka jadikan Al-Quran sebagai pijakan dalam amalan kita. Baik, selanjutnya. Fa'amanna bih, maka kami beriman kepadanya atau beriman kepada Al-Quran tersebut. As-sani ay falam yaqulu thumma amanna. Mereka tidak mengatakan kemudian kami beriman. Bal atafu bil fa'ilati tufidul fawriyata. Akan tetapi jika diataf dengan huruf fa, maka dia berfaedah segera, segera beriman. Ay annahum aqbalu bisur'atin ala hadzal qur'ani wal imani bih. Bahwasanya mereka bersegera ketika mendengarkan Al-Quran tersebut, bersegera untuk beriman dengannya. Wa tahaqqaqa lahumut ta'assurul fawri wal intifa'i bih. Dan Wal intifa'i bih. Nah, Ustaz ataf wal intifa'u bih. Dan tercapai ya bagi mereka ada dampak yang segera dan mengambil manfaat dengan Al-Quran tersebut. Baik.
Di sini ketika mereka menyebutkan yahdi ila rusydi, mereka mengakui, ya, mengakui Al-Quran itu menakjubkan, juga memberikan petunjuk kepada ilmu dan amal. Maka karena mereka tahu Al-Quran itu sangat sedemikian manfaatnya, sangat sedemikian menakjubkannya, mereka tidak butuh lama. Fa'aman nabi, maka kami beriman kepada. Di sini pakai atop fa'aman nabi, pakai fa, ya. Tidak summa aman nabi, kemudian kami beriman, tidak kemudian, tapi fa'aman nabi, maka kami pun langsung mengimaninya. Di sini menunjukkan, ya, kalau seseorang itu imannya benar, ketika datang ayat Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak butuh lama untuk mengimaninya. Kalau tahu itu betul dari ayat, penjelasannya betul, atau dari hadis, maka tidak berpikir lama. Fa'aman Nabi, kami segera beriman. Tidak mikir-mikir dulu gitu. Jadi mereka mengatakan falam yaqulu tsumma amanna bal atafu bil fa allati tufidul fawriyah, yang memberikan faedah al-fawriyah, segera. Ya. Segera. Ai annahum aqbalu bisur'atin ala hadzal Qur'an. Yakni mereka segera menghadap, menyambut dengan cepat terhadap Al-Qur'an ini dan mengimaninya. Ya. Sehingga watahaqqaqu lahum at-ta'assuru al-fawri, sehingga terwujudlah pengaruh yang segera bagi mereka, juga mengambil manfaat dengannya. Di sini pelajaran luar biasa, ya. Betapa banyak kaum muslimin yang Allah berikan hidayah mengakui kemahasempurnaan Allah, kemahasempurnaan Al-Quran. Itu banyak kaum muslimin, alhamdulillah. Tapi sedikit yang kemudian mereka mengimaninya. Jadi kalau diakui Al-Quran itu kitab suci yang wah, itu semua orang nampaknya percaya hal itu. Tapi untuk sampai ke beriman terhadap isi kandungannya, nah itu hanya segelintir orang saja. Ya. Masih mending orang mengakui kesempurnaan Al-Quran. Karena banyak juga yang kaum muslimin yang mereka seolah kehilangan Al-Quran. Seolah ya nggak ada Al-Quran itu, ya. Tidak dijadikan petunjuk dalam hidup dan kehidupan. Ada juga kelompok yang mereka yakin Al-Quran itu sempurna, isinya benar, tapi tidak beriman, tidak mau mengamalkannya. Ya. Nah, ini kurangnya keimanan. Padahal seorang yang beriman itu apabila dibacakan ayat Al-Quran, Al-Quran itu akan menambah keimanan. Kemudian di dalam ayat yang lain, Al-Quran itu menambahkan keimanannya, dan orang itu yastabsyirun, merasa senang. Itu jika keimanannya sudah kuat kepada Allah dan kepada Al-Quran. Tapi kalau keimanannya masih setengah-setengah atau benar nggak ya? Ah, masa sih? Itu tidak akan. Mereka akan mikir-mikir dulu. Makanya di dalam Al-Quran kalau kita lihat, ya,
tidak butuh banyak ayat untuk meyakinkan isi Al-Quran. Di awal Al-Baqarah Allah jelaskan, Zalikal kitabu la roiba fih. La roiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Imani itu, udah. Kita akan menerima sesisa ayatnya sampai An-Nas. Tapi kalau ada ragu atau tidak mau mempelajarinya, atau masih mengedepankan ego daripada wahyu, maka sulit Al-Quran itu bermanfaat bagi kita. Sulit sekali. Karena manusia itu berjuang melawan egonya sendiri. Apakah dia lebih mementingkan egonya atau mementingkan keinginan penciptanya? Kalau dia lebih mementingkan keinginan penciptanya, dia akan berusaha meredam egonya demi mewujudkan kepentingan penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, betapa cepatnya pengaruh Al-Quran ini terhadap keimanan. Ini berlaku pada siapapun. Walaupun di sini yang Allah ceritakan bangsa jin, tapi pada asalnya semua orang kalau sudah yakin terhadap hukum Allah akan cepat mendapatkan pengaruh. Contoh kecil ya, yakni nanti di bawah ada ya, bagaimana tukang sihir Fir'aun yang sangat cepat ketika Allah berikan hidayah, cepat mereka berubah. Kuat iman mereka. Jika Allah sudah menghendaki mendapatkan hidayah. Baik. Terus ya. Walan tusyrika bi rabbina ahada. Dan kami tidak akan mempersekutukan Tuhan kami dengan sesuatu apapun. Ai hadis hadza dalilun wadihun ala quwwati imanihim wa tamakkunihi min qulubihim. Ini adalah dalil yang jelas terhadap kuatnya iman-iman mereka dan keteguhan di dalam hati-hati mereka. Wa yuakkidu dzalika qauluhum wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Mereka menjelaskan perkataan mereka dengan mengatakan bukan. Wa yuakkidu dzalika, menegaskan Ustaz. Dan menguatkan perkara itu. Mereka menguatkan. Menguatkan terhadap perkataan, terhadap itu, terhadap dalil gitu, perkataan mereka. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Fallahu azza wa jalla yahdil qalba bil Qur'ani, dan memberi petunjuk dengan Al-Qur'an. Wa qad yablughul insanu fi dzalika martabatan 'azimatan. Dan manusia bisa mencapai derajat martabat yang sangat tinggi. Wa hadza aidan nastafidu minhu annal imana qad yablughu quwwatan 'azimatan jiddan fil qalbi fi lahadhatin. Dan di sini juga bisa mengambil faedah bahwasanya iman bisa ya mencapai, atau iman itu bisa mencapai kedudukan yang kuat dan tinggi saja, yang tinggi di dalam hati dalam sekejap itu. Idza manallahu ala hadha qalbi wa fataha alaihi husnal ihtida'i bi hidayatil Qur'ani. Dan ketika Allah melimpahkan melimpahkan di hati dan membukakan pintu dengan pintu hidayah yang baik dari Al-Qur'an, fa innahu yakifu ala barohaini, dan bangkit atas bukti-bukti allati tastawli 'alal qalbi, bukti-bukti yang menguasai
hati. Wa yakunu laha sultatun alaihi, dan juga menjadi berkuasa dengannya, atau Al-Quran itu berkuasa di dalam hati. Fahaula inna faruma inistama'u ilal Qur'ani hatta wujida indahum hadzal imanu al-qawiyul mabniyu 'alal burhani. Maka segolongan kelompok jin itu bagaimanapun ia setelah mereka mendengarkan Al-Quran, sampai dia mendapat di sisi mereka imanan tersebut menjadi kuat dan terbangun oleh karena bukti-bukti yang ada pada Al-Quran. Baik. Di sini dikatakan walan nusyrika bi rabbina ahada. Kami tidak akan menyekutukan Rabb kami dengan apapun. Baik. Di sini kalau kita lihat tadi disebutkan betapa bangsa jin itu yang dulu mendengarkan bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berpengaruh ke dalam diri mereka Al-Quran itu, sehingga mereka pun beriman. Dan di antara bukti keimanan itu adalah kokohnya tauhid. Jadi bukti keimanan di antaranya adalah keteguhan dalam akidah. Kadang ada orang itu iman tapi akidahnya lemah. Dan di sini dibuktikan walan nusyrika bi rabbina ahada. Kami tidak akan berbuat syirik, tidak akan menyekutukan Allah Rabb kami dengan apapun juga. Jadi keimanan tersebut menancap dan menjadikan mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beriman yakni mengakui keesaan Allah, juga tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena antara keimanan dan tauhid atau antara keimanan dan kemusyrikan itu bisa bercampur. Sehingga seorang mukmin itu tidak dianggap bertauhid sebelum dia baro'ah, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Seorang muslim tidak akan benar keimanan dan akidahnya kalau dia masih mempercayai ada kekuatan selain Allah. Dia iman kepada Allah, Allah itu maha segalanya, tapi di waktu yang bersamaan dia juga percaya kepada hal-hal yang lain. Bisa ada kekuatan selain Allah, bisa ada yang bisa membahayakan selain Allah, ada yang bisa diminta manfaat selain Allah. Nah, itu tidak dikatakan seorang yang tauhid. Maka di sini faedahnya besar sekali. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semestinya dia menguatkan tauhidnya dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dalam rububiyah, dalam ibadah, dalam asma wa sifat, juga berlepas diri, meninggalkan dari segala jenis kesyirikan, kemusyrikan. Ini bangsa jin dulu yang mendengar bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, karena tahu Allah itu maha segalanya. Ya, maka di sini dikatakan di poin ketiga, ini adalah dalil yang jelas terhadap kuatnya iman mereka dan menancapnya di dalam hati-hati mereka, kokohnya dalam hati-hati mereka. Ya. Keimanan yang kuat. Kemudian hal itu dikuatkan oleh ucapan mereka, walan nusyrika bi rabbina ahada. Fallahu azza wa jalla, wallahu jalla wa ala, Allah jalla wa ala menunjuki hati dengan Al-Qur'an. Ini Allah menunjuki hati dengan Al-Qur'an.
Jadi kalau kita ingin mendapat petunjuk, hati kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, maka dekatilah Al-Quran. Dekatilah Al-Quran. Dekati mulai dari tanamkan dalam hati kita Al-Quran ini isinya benar semua. Kemudian pelajari mulai dari cara membacanya. Ya. Kemudian setelah itu juga pelajari makna demi maknanya. Karena nggak cukup kalau hanya belajar baca saja. Sementara maknanya kita tinggalkan. Setelah itu renungkan. Posisikan Al-Quran ini lebih mulia dari segalanya. Kebayang kita kalau mendapat surat khusus dari raja atau dari presiden ditujukan untuk kita. Mesti kita akan baca surat itu. Kita akan cerna baik-baik, pahami maksudnya apa. Ya, itu kalau kita dapat surat dari manusia yang kita anggap mulia. Ini Al-Quran jelas ya, surah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin dapat petunjuk dari Al-Quran, ya, renungkan Al-Quran itu, baca, renungkan. Renungkan baik-baik agar hidayah Al-Quran itu sampai ke hati kita. Agar Allah memberikan melalui Al-Quran itu hidayah terhadap hati kita. Bukan sekedar baca Al-Quran, setelah itu ya sudah nggak ada pengaruh apapun. Kehidupan antara sekarang dan sebelumnya sama aja. Misal ya, berarti itu tidak berpengaruh. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, kemudian juga membaca maknanya, setelah itu kita merenung, introspeksi terhadap diri kita. Ternyata diri kita ini banyak kurangnya, kurang maksimal dalam ibadah, banyak dosanya, kurang maksimal dalam tobat. Menganggap diri kita ini masih perlu banyak perbaikan. Nah, dengan seperti itu insya Allah kita akan berubah. Tapi kalau ya lewat saja dan sebagainya itu nggak akan ada pengaruh. Wa qad yablughul insanu fi dzalika martabatan 'aziman. Dan terkadang manusia itu bisa sampai terhadap perkara itu, yakni dengan petunjuk Al-Quran, derajat yang agung. Jadi kan martabat ya, kedudukan martabat, kedudukan kita sekarang di sisi Allah kan kita nggak tahu ya. Semua orang tuh nggak tahu di mata Allah tuh hina atau mulia. Nggak ada yang tahu siapapun. Kita hanya berusaha mengkondisikan hati kita, jiwa kita agar tetap berada di jalan yang benar. Menghindari jalan yang salah. Nah, keimanan kita itu bisa melesat. Bisa menjadi kokoh, menjadi besar dengan Al-Quran. Bahkan dalam sekejap bisa. Keyakinan kita jadi kuat, full terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa. Dengan catatan ya, kita betul-betul mengimani Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita ingin tahu kedudukan kita, lihat bagaimana respon kita terhadap Al-Quran. Itu diantaranya. Lihat respon kita terhadap Al-Quran. Terhadap maknanya maksudnya. Apakah kita langsung bersedia mengamalkannya atau banyak mikir dulu?
Betul, sebagian ayat itu berat bagi kita, membuat kita nyesek. Tapi di sana ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahada aydan nastafidu minhu, dan di sini juga kita bisa mengambil faidah darinya bahwasanya keimanan itu terkadang sampai kepada kekuatan yang sangat besar di dalam hati, filahadot, dalam sekejap mata, ya, dalam waktu yang singkat, sekejap. Jadi dalam waktu yang singkat Al-Quran itu bisa menjadikan nih keimanan menjadi besar sekali, kokoh dalam hati. Bisa. Keimanan bisa memuncak sehingga menjadikan kita mulia di sisi Allah dalam waktu yang singkat. Kapan itu? Idza mannallahu ala hadzal qalb. Apabila Allah memberikan nikmat karunia kepada hati ini. Jadi minta kepada Allah agar hati kita ini dikuatkan. Karena ketika Allah sudah menguatkan hati seseorang, iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Tidak ada yang bisa menggoyahkan. Wa fataha alaihi husnal ihtida biha hidayatil Qur'an. Kemudian apabila Allah ya membukakan kepada hati tersebut untuk mengambil hidayah dengan baik, dengan hidayah Al-Quran, maka hati tersebut akan tegak di atas petunjuk-petunjuk, di atas bukti-bukti yang dia bisa menguasai hati. Maka jadilah hidayah itu menguasai hati, memenuhi hati. Ya. Jadi kalau kita sudah dikehendaki oleh Allah, ya, diberikan nikmat berupa hidayah dan dibukakan hati kita untuk menerima hidayah, maka hidayah tersebut akan menguasai hati kita. Makanya di dalam Al-Quran kita diajarkan doa, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Kemudian Allah juga menyebutkan, فَمَن يُرِدِ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang dikehendaki untuk mendapatkan hidayah, Allah akan bukakan hatinya untuk menerima Islam, tunduk kepada aturan Islam. Ya. Makanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala juga tempuh sebab-sebabnya. Ya, di antara sebab kita mendapat hidayah, kita belajar ilmu agama, pasang telinga, pasang mata, pasang hati. Itu insya Allah akan bermanfaat bagi kita. Maka sekelompok dari jin itu juga, betapapun mereka mendengarkan Al-Quran, mereka mendengarkan Al-Quran baru sekali. Tapi di dalam hati mereka ditemukan keimanan yang kuat ini, yang dibangun di atas petunjuk-petunjuk yang jelas. Padahal mereka baru sekali mendengarkan Al-Quran. Apalagi kita yang bisa jadi setiap hari kita mendengarkan, membaca Al-Quran, tentu akan lebih banyak lagi peluang kita mendapatkan hidayah. Kalau kita memasang hati, mata, dan telinga kita. Akan bermanfaat apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita renungkan.
Taib. Terus Anzur misalan syabihan bihada wa qariban. Maka perhatikanlah contoh yang serupa dengan kejadian ini. Wa huwa imanus saharatil ladzina jama'ahum fir'aun. Yaitu berimannya para penyihir yang Fir'aun kumpulkan. Wa kanu khalqan katsiran. Dan jumlah mereka sangat banyak. Faqala ba'dul mufassirina, maka sebagian ahli tafsir mengatakan wallahu a'lam bidzalik, wallahu a'lam bidzalik, inna adada man jama'ahum minas saharati balagu 70,000. Jumlah orang yang dikumpulkan Fir'aun atau para tukang sihir yang dikumpulkan Fir'aun mencapai 70.000. Wakila ghairi dzalik, dan dikatakan selain 70.000 Ustaznya. iya. Wa kanu min kibaris saharati wa atawalatihim wa ahlul ba'i at-tawili fis sahri. Bisihar. Pesihar, Ustaz. Pesihar. Wa atawalatihim apa, Ustaz? Itu puncak kemahiran ya. Oh, puncak kemahiran. Maksudnya udah kakap, udah jago sekali. Itu saja. Dan mereka adalah para senior tukang sihir yang sudah mahir gitu saja. Iya, udah nggak diragukan lagi kesihiran, udah pakar. Pakar Ustaznya. Pakarnya tukang sihir yang senior. Wa ahlul ba'id tawili, dan mereka memiliki pengalaman sihir jam terbang yang tinggi, yang panjang. Walakin lamma ra'au tilkal ayatal bahirata. Tetapi ya mereka melihat tanda-tanda yang jelas ketika melihat tanda-tanda yang jelas itu, wal hujjata dhahirata, dan alasan-alasan yang tampak atau hujah yang nampak, wal burhan al qahir as-sati'al bayyinah, dan bukti-bukti yang bukti-bukti yang jelas, nyata, terang benderang itu saja. Iya. Wahum ahlu khibratin wa dirayatin, dan mereka menjadi ahli ilmu dan pengetahuan. Dan mereka merupakan mereka apa yang Ustaz? Mereka merupakan ahlu khibratin wa dirayatin. Berpengalaman dan berilmu ya. Berpengalaman dan berilmu. Wa yumayyizuna baina sihri wa takhyili, dan mereka mampu membedakan antara sihir dan hayalan atau tipuan. Wa bayana hadhil haqiqatin lati baharathum wa ra'auha, dan hakikat ini menjelaskan enggak. Apa Ustaz? Kan yumayyizuna, mereka bisa membedakan mana sihir mana hayalan, dan bisa juga membedakan baina hadhil haqiqah, mana yang benar yang menakjubkan kepada mereka dan mereka lihat. Baik. Terusin dulu. Fafi awalin nahar. Fafi awalin nahari fi duha yaumiz zinati. Di dalam awal siang hari pada waktu duha di hari raya. Kila yaumul aidi, dikatakan dulu itu adalah hari raya. Kanu kafaratan asyroron. Mereka adalah orang kafir yang jahat. Wa fi akhirihin nahari saru mu'minina barorotan. Maka di akhir hari mereka mendatangi menjadi orang-orang mukminin yang saleh. Bal kana imanuhum aqwa ma yakun. Namun iman-iman mereka bahkan iman-iman mereka bahkan iman-iman mereka menjadi paling kuat. Lebih kuat. Hatta
inna fir'auna lama tahaddadahum bil qatli wa taqti'ul aidi wal atrafi wa taslibihim fi zudu'in nakhl. Sampai atau bahkan Fir'aun mengancam mereka dengan ketika mengancam mereka, ketika Fir'aun mengancam mereka dengan membunuh dan memotong kedua tangan mereka dan kaki ya, dan kaki mereka dan menyalibnya di batang pohon kurma. Lam yubalu bidzalika tahdidi. Namun mereka tidak mempedulikan ancaman tersebut. Bal sabatu ala imanihim, bahkan mereka tetap di dalam keimanan mereka. Wa qalu al-fir'aun, maka Fir'aun berkata wa qalu li fir'auna, pada Fir'aun, wa qalu fir'aun, wa qalu li fir'auna, li Fir'aun, bukan al, wa qalu li fir'auna, ada alif sedikit. Wa qalu li fir'auna faqdi ma anta qadin, maka silahkan putuskan apa-apa yang kamu putuskan. Innama taqdi hadhil hayatad dunya, sesungguhnya kamu hanya bisa memutuskan di dalam kehidupan dunia ini. Wa hadza yufidu anna al-Qur'ana lahu ta'sirun, dan ini memberikan faidah bahwasanya Al-Qur'an itu berpengaruh. Wa hidayat memiliki pengaruh. Wa hidayatul Qur'ani hujajuhu laha ta'sirun 'azimun jiddan ala al-qulubi, dan petunjuk Quran dan hujahnya memiliki pengaruh yang sangat agung atau sangat besar terhadap hati. Wa annal hujjata wal burhana yastawliyani 'alal qalbi, dan bahwasanya hujah dan petunjuk dan bukti menguasai hati. Faya tamakkanul imanu minhu tamakkunan ajiban, maka ya, hati itu menjadi teguh, Ustaz. Iman itu terpatri di dalam hati dengan Ustaz, kekokohan yang menakjubkan itu, Ustaz. Nah. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, perhatikan kata beliau, ada contoh yang menyerupai perkara ini atau mendekatinya. Maksudnya perihal Al-Quran itu sangat cepat memberikan hidayah, berpengaruh kepada hati seseorang. Yaitu tentang imannya tukang sihir. Ini ketika Nabi Musa alaihissalam datang kepada Fir'aun mendakwahi, kemudian sudah dijanjikan akan dikumpulkan pada suatu hari untuk istilahnya ngadu sihir. Mereka karena saat itu ya sihir sedang marak sekali. Jadi keimanan tukang sihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun. Dan mereka tuh banyak sekali. Sampai sebagian ahli tafsir, wallahu a'lam, ya, menyebutkan bahwasanya bilangan yang Fir'aun kumpulkan tukang sihir itu mencapai 70.000. 70.000 orang. Ya. 70.000 orang. Coba bayangin. Satu stadion bola, 70.000 orang. Makanya ya pantas ada rasa khawatir dari diri Nabi Musa ketika akan menghadapinya. Karena menghadapi 70.000 orang nggak sedikit. Dan memang demikian ya. Fir'aun itu dikenal dengan Zil Autad,
memiliki pasukan yang kokoh, yang kuat, yang banyak. Tukang sihirnya aja segini. Apalagi yang lainnya. Ya. Itu lebih banyak lagi. Ya. Kemudian dari 70.000 orang ini bukan tukang sihir kaleng-kaleng, tapi tukang sihirnya kelas kakap seniornya, yang kepakarannya itu sudah mencapai nggak diragukan lagi, udah pakar sekali, ahli, betul-betul ahli, senior juga, jam terbangnya udah tidak diragukan lagi. Sehingga awalnya kan Nabi Musa ketika mau berangkat itu dikuatkan oleh Allah. Karena memang yang akan dihadapinya luar biasa, ya, menurut pandangan manusia. Ya kita aja jangankan ngadepin 70.000 orang, ya. Ngadepin 1-2 itu kadang kita udah ngendor. Kalau tidak meminta pertolongan kepada Allah, ya tidak akan bisa. Kemudian walakin, tetapi nih, ketika mereka melihat bukti yang nampak, hujah yang jelas, ya, kalau mereka tali, ya, masih tali, tapi mata-mata yang melihatnya mereka palingkan, seolah yang dilihat itu ular. Mereka ahlu khibrah wa dirayah, mereka tuh ngerti gitu loh. Sehingga mereka bisa membedakan mana sihir, mana hayalan, dan mana yang betulan hakikat. Ya. Kalau Nabi Musa alaihissalam sebagai mukjizatnya ketika tongkat dilempar beneran jadi ular. Beneran jadi ular. Kalau mereka tali dilempar ya tali tetap. Cuman di mata orang yang melihatnya itu ya seolah-olah ular. Tapi kalau Nabi Musa alaihissalam, dan ini mukjizat beliau, dan sebagaimana kita ketahui arti mukjizat itu kejadian luar biasa untuk melemahkan musuh. Ketika tongkat itu dilempar, jadilah ular beneran dan memakan tali-tali dari tukang sihir itu. Ya. Sehingga pada permulaan siang dia Id, tukang sihir itu adalah orang-orang yang kufur, yang jahat. Ya. Karena mereka ya kepada Firaun ketika mereka melemparkan talinya saja sampai bersumpah demi nama Firaun. Karena memang mereka juga dijanjikan akan dapat kedudukan di sisi Firaun. Tapi di akhir siang mereka jadi mukmin. Nah ini, kita butuh waktu lama. Ya, Allahu alam selangnya apa berapa jam atau berapa menit, tapi nggak butuh waktu lama gitu. Bahkan keimanan mereka tuh lebih kuat sekali. Lebih kuat keimanan mereka tuh. Ya. Buktinya apa? Kuatnya iman mereka. Sampai-sampai ketika Firaun itu ketika mengancam mereka dengan dibunuh. Ini ya. Dibunuh. Dipotong tangan dan kaki secara bersilang, disalib. Ya. Diancam nih, nyawanya. Apa respon mereka? Lam yubalu bidzalika tahdid.
Ya. Ketika mereka diancam dibunuh dan sebagainya, ini sikap mereka. Mereka nggak peduli dengan ancaman itu. Bahkan apa? Sabatu ala imanihim. Mereka kokoh di atas keimanan mereka. Ini membuktikan buktinya kuat keimanan. Sehingga mereka berkata kepada Fir'aun, faqdi ma anta qam. Silakan aja. Kalau mau hukum ya hukum. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Engkau hanya bisa menghukum kami di dunia saja. Ya. Dalam ayat yang lain, ya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan aja. Ini menunjukkan apa namanya? Keimanan mereka kokoh itu tidak gentar dengan ancaman. Walaupun yang harus dikorbankan adalah nyawa. Ya. Walaupun yang dikorbankan itu harus nyawa. Sehingga keimanan yang kuat itu, pengaruh itu, setidaknya ada beberapa hal. Pertama, adanya perubahan. Perubahan dari buruk ke baik, dan dari baik ke lebih baik. Itu yang pertama. Adanya perubahan. Ciri kita mendapatkan hidayah Al-Quran itu ada perubahan. Ya. Ada perubahan dalam diri kita. Jadi ciri kita atau ciri hidayah Al-Quran berpengaruh terhadap hati kita. Ini ada dua cirinya. Adanya perubahan. Adanya perubahan dalam diri kita. Ya. Dari buruk menjadi baik. Dari baik menjadi lebih baik. Ini yang pertama. Adanya perubahan. Yang kedua, adanya pengorbanan. Adanya pengorbanan dan tidak takut dengan ancaman. Adanya pengorbanan untuk mempertahankan keimanan dan tidak takut dengan ancaman. Seperti dulu yang kisah dulu yang dilempar ke parit juga itu kan mempertahankan keimanan. Nah, sehingga ini bisa jadi ukuran terhadap diri kita. Ketika kita rajin baca Al-Quran, ada nggak perubahan dalam diri kita? Ya.
Dari buruk menjadi baik atau dari baik menjadi lebih baik? Ada nggak pengorbanan untuk mempertahankan keimanan dan tidak takut dengan ancaman? Ada nggak pengorbanan untuk mempertahankan keimanan atau meningkatkan keimanan? Ya? Untuk mempertahankan keimanan atau untuk meningkatkan keimanan? Serta tidak takut dengan ancaman. Karena ada orang yang adanya pengorbanan untuk mempertahankan keimanan itu ketika diserang, ya. Ketika kondisi aman, ada nggak dia pengorbanan untuk meningkatkan keimanan? Berkorban untuk dakwah, berkorban untuk belajar dan lain sebagainya. Ya. Baik. Wahada yufidu anna al-Qur'ana lahu ta'thirun. Dan di sini memberikan faidah bahwasanya Al-Qur'an itu memiliki ta'thir, pengaruh. Ya. Pengaruh. Memiliki pengaruh. Kemudian hidayah Quran juga dan hujah-hujah. Bukti-bukti itu ada pengaruh yang besar kepada hati. Dan bisa menguasai hati. Menguasai hati sehingga kita semakin yakin dengan janji Allah. Maka iman itu akan menjadi kokoh. Ya. Akan menjadi kokoh. Sehingga bisa kita tambahkan ini semakin yakin dengan janji-janji Allah. Ta'ala. Ya. Baik, silakan dilanjutkan. Wa qala azza wa jalla وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. Umu dibaca dulu aja yang atasnya, beresin baru bawah. Beresin sampai bawah. Nah, Ustaz. فلما قضي له إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فقد قال الله عز وجل في سورة قاف والقرآن المجيد. Diartiin dulu ayatnya.
terjemahkan. Iya. Dan ketika kami hadapkan kepadamu sekelompok jin yang mereka mendengarkan Al-Quran, dan ketika mereka hadir di tempat tersebut, mereka mengatakan, diamlah. Dan setelah selesai dibacakan, mereka kembali kepada kaum mereka memberikan peringatan. Syarahnya dulu Ustaz ya. Terus dulu. Oh, nah. Terus dulu. Terjemahin ayat. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Dan mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami mendengarkan kitab yang diturunkan setelah kepada Nabi Musa, membenarkan dengan apa-apa yang Ustaz baina yadai, dengan di antara kedua tangannya ya Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan nah Ustaz, yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim, memberikan petunjuk kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana jibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min. Wahai kaum kami, ajibu da'iyallahi. Apa ini Ustaz? Penuhilah. Penuhi janji-janji Allah, maka ajakan Allah. Ajakan Allah, dan berimanlah kalian kepadanya, maka Ia akan mengampuni kalian dari dosa-dosa kalian, wa yujir min adzabin alim, dan menghindari dapatkan kalian dari azab yang pedih. Dan Allah juga berfirman di dalam surah Qaf wal Qur'anil Majid, dan demi Quran yang mulia. Sarahnya sebentar, saya jelaskan dulu secara ringkas ayat ini. Dan ketika Allah palingkan kepadamu sekelompok dari jin, jadi Allah yang mengirim bangsa jin kepada Nabi Muhammad SAW, yang menggerakkan mereka ya untuk datang kepada Nabi SAW. Dan pada pertemuan sebelumnya dijelaskan, awalnya Nabi nggak tahu. Nabi itu tahu jin datang kepada Nabi mendengarkan bacaan Nabi setelah diberitahu oleh Allah. Di sini menunjukkan ya Nabi saja nggak tahu kalau ada jin yang mendatanginya. Makanya tidak benar kalau ada orang yang mengaku bisa melihat jin, mengetahui ada jin yang sowan dan sebagainya. Kemudian mereka mendengarkan Al-Quran. Jadi jin itu datang untuk mendengarkan Al-Quran. Dan ketika mereka sudah datang kepada Nabi, sudah hadir di majelis, mereka berkata, diamlah. Mereka berkata kepada teman-temannya yang lain, diam. Di sini menunjukkan adab di majelis ilmu itu diam, jangan ngobrol. Ya. Kemudian apabila selesai, yakni Nabi selesai mengajarkan, mereka kembali lagi kepada kaumnya, yakni si bangsa jin itu, untuk memberikan peringatan, mengajarkan lagi. Mereka dengar sekali dari Al-Quran, mereka mendengarkan Al-Quran sekali dari Nabi, kemudian mereka datang ke kaumnya, mendakwahkan lagi. Di sini juga ada pelajaran ketika kita mendapatkan faidah ilmu, kita sampaikan kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Walaupun kita belum soleh, belum solihah, tapi ketika kita dapat suatu faidah ilmu, kita ajarkan kepada mereka, sedikit atau banyak.
Apa kata mereka? Kata sekelompok jin ini kepada kaumnya, ya qaumana, wahai kaum kami, sesungguhnya kami mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Taurat, yang kitab itu membenarkan isi Taurat, jadi isinya tuh benar, yang menunjukkan kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ini pengakuan dari jin. Al-Quran itu isinya membimbing manusia kepada kebenaran dan ke jalan yang lurus. Dan memang benar, di antara makna Siratal Mustaqim itu Al-Quran. Wahai kaum kami, penuhilah panggilan Allah. Penuhilah panggilan Allah. Taatlah kepada Allah dan imanlah kepadanya. Karena jika kalian memenuhi panggilan Allah, beriman kepadanya, beribadah kepada Allah semata, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Ini isi dakwah dari bangsa jin kepada kaumnya. Simple, cuma beberapa kata, coba lihat. Karena kita juga bedakan ya antara mengajar dengan memberi nasihat. Memberi nasihat itu kadang nggak perlu panjang. Tapi kalau mengajar, karena memang ada yang perlu dijelaskan, didetailkan, betul itu butuh waktu. Tapi kalau memberi nasihat itu sepatah dua patah kata, ya ini kita bisa lihat coba bangsa jin ini berapa kata yang mereka sampaikan kepada kaumnya. Ya. Taib. Kemudian di sini disifati qaf wal Qur'anil Majid. Qaf demi Quran yang mulia. Ini sifat Al-Quran. Ya. Kita lihat penjelasannya nomor 1. Silakan. Nah, Ustaz. Min majlisin wahidin walau ila qaumihim mundirin wasaru du'atan. Ini udah nomor 1 dulu, maaf. Oh iya, nah Ustaz. Qauluhu qalu ansitu hada bidayatu taufiqil in'ami wa huwa husnul insati wal istima'i. Nah, ini permulaan terus ya terjemahin dulu. Nah, Ustaz. Perkataan sekelompok jin itu adalah diam dan dengarkan. Ini adalah permulaan seseorang mendapat taufik dan kenikmatan, wa huwa husnul insati wal istima'i, yaitu dengan cara mendengarkan Al-Quran dengan baik. Nah, bangsa jin ketika mendengarkan Al-Quran, mereka bilang kepada teman-temannya yang ikut hadir juga, diam katanya, perhatikan, diam, simak dan diam, renungkan. Ini permulaan kita akan mendapatkan taufik dan hidayah. Dengan kita merenung, diam, dengarkan. Fokus agar kita dapat hidayah. Fokus, dengarkan ya, pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Bukan sekedar fokus, diam, hayati, nikmati keelokan, kemerduan suara yang membaca. Bukan hanya itu. Kalau seperti itu terus kita, ya, hidayah yang sebenarnya tidak akan kita dapati. Tapi kalau kita merenungkan makna, di sanalah hidayah sesungguhnya. Ya. Baik. Jadi permulaan taufik itu kita menyimak betul-betul pesan-pesan dari isi kandungan Al-Quran. Iya. Terus? Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin, syarahnya adalah sani min majlisin wahidin wallau ila qaumihim mundirin wasaru du'atan. Di sini dikatakan bahwa mereka duduk satu kali majelis. Satu majlis atau pengajian saja, lalu mereka kembali kepada kaum mereka dan memberikan peringatan. Dan mereka menyerukan Ustaz, atau menjadi dai gitu. Jadilah mereka seorang dai. Dai. Iya. Nah, ini bangsa jin hanya sekali ya dengar dari Nabi SAW. Kemudian mereka kembali kepada kaumnya memberikan peringatan dan mereka menjadi seorang dai.
Jadi kalau untuk saling menasehati, tidak dipersyaratkan seorang itu harus banyak menguasai cabang ilmu. Cukup dia tahu ini yang benar, ini yang salah. Kita nasihati orang lain. Ya. Tapi kalau untuk menjadi seorang ulama, nah, itu perlu banyak ilmu yang dia ketahui. Makanya beda ya antara da'i dan alim. Antara seorang yang menyeru dengan seorang ulama. Tidak semua penyeru itu ulama. Tidak semua penyeru itu ulama. Tidak semua pendakwah itu ulama. Karena tugas dakwah itu setiap orang. Ya, bisa maksudnya. Asal dia tahu ini benar, ini salah. Bedanya apa? Seorang da'i itu tidak boleh diminta fatwa. Tidak boleh ditanya hukum. Karena dia hanya baru mampu menyampaikan saja. Tapi kalau seorang ulama, karena memang dia belajar, dia ketika ditanya sebuah hukum, dia akan mengerti. Nah, kita harus bisa memposisikan diri kita, dan kita juga harus bisa melihat orang yang mengajar ceramah ini dai atau ulama. Karena tidak semua. Terkadang seorang dai itu hanya butuh modal retorika yang bagus. Ada yang seperti itu. Enak didengar, tapi pas ditanya nggak tahu hukum. Berarti dia cocok sebagai pemberi nasihat, tapi tidak cocok sebagai menjawab pertanyaan. Tidak boleh diajukan pertanyaan kepadanya. Karena ketika menjawab akan kesana kemari. Baik, terus. Salis, wasaful Qur'an bi'annahu yahdi ilal haqqi wa ila tariqi mustaqimin. Fawasafuhu bi'annahu kitabu hidayatin wa hidayatuhu lil haqqi wa ilal tariqil mustaqimin wafdai ila jannatin na'im. Para jin tersebut mensifati Al-Quran bahwa Al-Quran bertunjuk kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus, dan juga mereka mensifati Al-Quran bahwasanya Al-Quran adalah kitab hidayah, ya, kitab petunjuk kepada kebenaran dan petunjuk kepada jalan yang lurus yang menghantarkan kepada penuh kenikmatan. Baik. Al-Quran, mereka menyebutkan yahdi ilal haq. Al-Quran ini akan menunjukkan kepada kebenaran. Al-haqqu min rabbik. Jadi kebenaran itu mutlak datang dari Allah. Kalau kita ingin mencari kebenaran, carilah dari Al-Quran. Bukan cari dari selain. Ada sebagian orang yang ingin mencari agama yang benar, tapi masih mempercayai dongeng-dongeng, khurafat-khurafat. Nah, itu nggak akan dapat. Kebenaran itu dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Ya. Akan menunjuki ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Sehingga mereka menyifati Al-Quran ini sebagai kitab hidayah. Kemudian hidayahnya menunjukkan kepada kebenaran, jalan yang lurus, dan endingnya ila jannatin na'im. Akan menunjukkan kepada surga. Nah, ini yang kita harapkan. Ingin masuk surga. Ya. Kita hidup sejauh apapun perjalanan kita. Ya. Kalau nggak masuk surga, percuma. Maka pastikan sekarang apa yang kita tempuh, apa yang kita jalani, bisa menghantarkan kita ke surga. Maka bahagia kita. Tapi kalau kita juga ragu, ini yang kita jalani, amalkan ini benar nggak ya? Endingnya surga bukan ya? Kita harus berbenah, belajar lagi. Ya. Karena memang betul kita menjemput hidayah ini perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Jadi di sini faedah ini bagus. Ya. Al-Quran adalah kitab petunjuk. Al-Quran adalah kitab petunjuk. Ya. Petunjuk Al-Quran akan membimbing
kepada kebenaran. Kepada kebenaran. Dan ke jalan yang lurus. Lurus sehingga akan menghantarkan kepada surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Baik. Satu lagi nomor 4. الرابع المجيد هنا وصف للقرآن والمجد في كلام العربي الشرف الواسع. Dan kata al-majid adalah sifat untuk Al-Quran, dan kata al-majdu di dalam perkataan orang Arab adalah kemuliaan yang sangat luas. Iya. Wa rajulun majidun midwan kasirul khairi syarifun. Adapun arti dari kalimat rajulun majid, seorang yang agung atau mulia, midwanu kasirul khairi syarifun, adalah orang yang memiliki banyak kebaikan dan kemuliaan. Al-majidu fa'ilun minhu lil mubalaghah. Al-majid adalah bentuk mubalaghah, dan juga artinya adalah wakila huwal karimul fi'ali, dan artinya adalah perbuatan yang sangat mulia. Al-Qur'anu fihi sa'atun fi ma'anihi, dan Al-Quran, karena Al-Quran sangat luas makna-maknanya, wa dalatihi, dalil-dalilnya, wa hujajihi, hujah-hujahnya, wa bayanatihi, penjelasan-penjelasannya, wa khairatihi, kebaikan-kebaikannya, wa barokatihi, berkahnya, berkah-keberkahannya, wa manafi'ihi, dan manfaat-manfaatnya yang besar, yang sangat agung. Hiduhul azizah. Gozirah. Oh, wazirah. Dan faedah-faedahnya sangat luas, Ustaz. Melimpah. Bahwa kitabun majidun. Maka Al-Quran adalah kitab yang agung, kitab yang mulia. Baik. Di sini di awal surah Qaf ya, Allah menyebutkan Qaf wal Qur'anil Majid. Demi Al-Qur'an yang mulia. Di sini makna al-majid itu sifat untuk Al-Qur'an. Dan majid di dalam lisan Arab itu digunakan sebagai atau mengandung arti kemuliaan yang luas. Ya. Maka dikatakan misalnya rajulun majid. Artinya dia banyak kebaikannya juga mulia. Majid atau majid. Ya. Jadi di sini ada perbedaan ya. Ada majid, ada majid. Dan majid ini untuk mubalaghah, menunjukkan berlebih. Sehingga sangat dermawan ya. Maka kesimpulannya Al-Qur'an itu di dalamnya sa'atun fi ma'ani, luas dalam maknanya. Petunjuk-petunjuknya, hujah-hujahnya, penjelasannya, kebaikannya, keberkahannya, kemanfaatannya yang besar, faidah-faidahnya yang berlimpah. Maka Al-Quran disebut kitabun majid, kitab yang mulia. Kapan seorang itu akan menganggap Al-Quran itu mulia? Ya kalau dia mau mempelajari, mengimaninya. Tapi kalau Al-Quran itu hanya sebatas bacaan semata, hanya sebatas
kita tidak mengagungkannya, kita nggak akan sampai kepada rasa Al-Quran itu mulia. Tapi kalau kita berusaha mendalami makna-maknanya, ya, petunjuk-petunjuknya, tidak mesti kita baru yakin terhadap Al-Quran itu kalau kita sudah mengalami dalam kehidupan. Misalkan kata Al-Quran, oh ternyata cocok dengan kehidupan saya. Nggak mesti gitu orang beriman itu. Tidak perlu bukti, harus kejadian dulu. Ketika itu datang dari Al-Quran, ya diimani. Jangan seperti orang-orang yang baru iman kalau sudah kejadian, kebuktian. Jadi ini yakni seputaran bagaimana petunjuk Al-Quran kepada kehidupan kita yang sangat bermanfaat sekali. Nanti kita akan lanjutkan lagi insya Allah masih tentang pengaruh Al-Quran terhadap jiwa kita kalau kita merenungkannya. Tapi untuk materinya demikian ya, bisa kita jelaskan di pagi hari ini. Barangkali ada yang ingin diperjelas atau ditanyakan, dipersilakan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum untuk materi hari ini, dan jazakillahu khairan untuk Ummu Gifari untuk qiraahnya hari ini. Pada umat yang ingin bertanya silakan langsung open mic ya. Masih ada waktu untuk tanya jawab. Baik, nampaknya kita cukupkan Ustaz. Barakallahu fikum, semoga yang kita bahas ini bisa bermanfaat bagi kita ya. Bisa kita renungkan hidayah-hidayahnya, faidah-faidahnya, dan yang paling penting bisa kita amalkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.